Deretan nama telah menghiasi posisi kiper di skuad timnas Indonesia. Mengawal gawang tim Garuda, bisa dikatakan masa keemasan sang kiper tersebut. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kabar mereka sekarang? Apa pekerjaan mereka setelah tak lagi membela timnas Indonesia? Bagaimana nasib mereka sekarang? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia kami sajikan deretan mantan kiper timnas Indonesia dan nasibnya saat ini. Simak ulasan kami sampai selesai ya. Listianto Raharjo. Pria yang akrab disapa Bejo ini pernah menjadi andalan timnas Indonesia di era 90-an. Pada tahun 1996, Bejo menjadi bagian timnas Garuda di ajang Tiger Cup. Lalu pada 1997, dia kembali dipercaya mengawal gawang timnas di turnamen SEA Games. Selama berkarir di dunia sepak bola, Bejo memiliki pengalaman di berbagai klub di tanah air, mulai dari Pelita Jaya, Arema Malang, Persib Bandung, Persikota Tangerang, hingga Persibom Bolang Mongondo. Pasca pensiun sebagai pemain, Bejo nampaknya tak bisa jauh-jauh dari dunia yang membesarkan namanya. Bejo meniti karir sebagai pelatih kiper dan telah menukangi klub Bogor Raya hingga PSS Sleman di musim ini. Apalagi lisensi yang dimiliki Bejo ialah UEFA B. Sumardi. Sumardi menjadi bagian timnas Indonesia pada tahun 1995 sampai 1996. Kala itu, dia menjadi kiper lapis kedua dari Bejo. Selama berkarir di klub, Sumardi memperkuat tim kampung halamannya PKT Bontang selama 10 tahun, yakni 1994 hingga 2004. Kemudian dia berpetualang ke klub lainnya seperti Persiba, Delta Sidoarjo, Persibo Bojonegoro, Persisam Putra Samarinda, Bontang FC, hingga Mitra Kukar. Usai tak menjadi pemain, Sumardi sempat menjadi pelatih kiper bagi Mitra Kukar dan Bontang FC. Dia juga sempat menjadi caleg di kampung halamannya, Bontang. Ikomang Putra. Ikomang Putra atau yang akrab disapa IKP memperkuat timnas Indonesia sejak 1999 hingga 2003. Dia terlibat dalam skuad Garuda saat Piala AFF 2000 dan 2002. Di level klub, prestasi terbaik IKP yakni saat memperkuat PSIS Semarang. Bersama Laskar Mahesa Jenar, IKP menggondol juara liga. Selain itu, IKP juga sempat bermain untuk Arseto Solo, Persebaya, Persema Malang, dan Persis Solo. Pasca pensiun, IKP sempat menjadi juragan dan mengelola langsung Indekosnya. Saat itu di tahun 2016, skala sepak bola Indonesia tidak karuan. Namun saat ini, IKP kembali ke pangkuan PSIS Semarang dengan menjadi pelatih kiper di sana. Mukti Ali Raja. Masih ingat dengan nama Mukti Ali Raja? Pemain yang berposisi sebagai kiper ini pernah membela timnas Indonesia pada Piala AFF 2004 dan 2008. Berbicara karir di klub, Mukti juga memiliki perjalanan yang tergolong bagus. Dia pernah memperkuat beberapa tim-tim ternama seperti PSM Makassar, Persija Jakarta, hingga Persita Tangerang. Sama dengan Bejo dan Sumardi, Mukti juga fokus meniti karir sebagai pelatih kiper. Dia tercatat pernah menjadi pelatih kiper timnas U19 dan saat ini menjadi bagian dari Persita Tangerang. Sahari Gultom.
Ucok sapaannya pernah memperkuat timnas Indonesia di SEA Games ke-20 di Brunei Darussalam pada tahun 1999. Dia juga menjadi bagian dari skuad Garuda di Piala Asia pada tahun 2000. Pasca pensiun, Ucok juga melanjutkan profesinya sebagai pelatih kiper. Dia pernah dipercaya menjadi pelatih kiper di PSMS Medan, PSIM Yogyakarta, dan saat ini menjadi bagian timnas U18. Samsidar. Samsidar berhasil merasakan gelar juara bersama Persebaya Surabaya. Untuk menambah pengalamannya, dia hijrah ke beberapa klub seperti Persija Jakarta, PSM Makassar, Semen Padang, Mitra Kukar, dan PSS Sleman. Pemain kelahiran Luwu, Sulawesi Selatan ini memulai karirnya bersama timnas Indonesia U21 dan U23 pada tahun 2002 hingga 2005. Di tahun-tahun berikutnya, Samsidar pun mulai menghiasi skuad timnas senior sekalipun hanya sebagai cadangan. Baru pada tahun 2012 dalam laga versus Bahrain, Samsidar mendapat kepercayaan menjadi kiper utama sekaligus kapten tim bagi timnas Indonesia. Butuh waktu selama 5 tahun bagi Samsidar menunggu momen ini. Namun di luar dugaan, nasib Samsidar amatlah miris. Penantiannya selama 5 tahun itu, Samsidar hanya bermain selama 3 menit. Kartu merah membuat Samsidar terusir dari lapangan. Imbasnya, timnas dipermalukan Bahrain dengan skor 0-10. Atas kejadian itu, nasib Samsidar pun mulai turun dan meredup. Setelah memperkuat PS Badung di Liga 2 pada 2017 lalu, Samsidar pun aktif main turnamen antar kampung alias Tarkam. Pada tahun 2019, Samsidar memperkuat tim Apala Utama FC pada turnamen Tarkam di Kabupaten Bone, Sulsel. Kemudian tahun 2020 ini, Samsidar membela Kapuna FC pada turnamen Tarkam di Luwu Utara, Sulsel. Dian Agus Prasetyo. Kiper asal Ponorogo ini berhasil masuk di skuad Indonesia Junior pada tahun 2006 hingga 2007. Tahun-tahun berikutnya hingga 2014, Dian berhasil menjadi bagian timnas senior. Di level klub, Dian dikenal malang melintang di sejumlah tim papan atas. Mulai dari Petrokimia Putra, Pelita Jaya, Arema Indonesia, Barito Putra, Mitra Kukar, dan Sriwijaya FC. Selanjutnya Borneo FC, Persiba Balikpapan, dan Persela Lamongan. Di tahun 2020 ini, Dian bermain untuk Persik Kediri. Endra Prasetya. Endra Pras menjadi bagian dari timnas Indonesia pada tahun 2012 dan 2013. Dia tercatat mengoleksi 6 kali penampilan bersama skuad Garuda. Di level klub, Endra Pras dikenal sebagai penjaga gawang yang loyal bersama Persebaya. Tercatat, dia berkostum bajul ijo selama 10 tahun meski sempat keluar masuk. Dia juga sempat memperkuat tim-tim lainnya seperti Persela Lamongan, Persema Malang, dan Bali United. Pasca pensiun, Endra Pras memutuskan menjadi pelatih kiper. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Wikipedia, kaskus.co.id, gol.com, indosport.com, dan tribunnews.com. Itulah tadi deretan mantan kiper timnas Indonesia part 2. Kalau menurut kalian, siapa kiper favorit yang paling berkesan di timnas Indonesia? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.